jangan menutup eh, peluang dan potensi generasi muda yang ada. Kami yakin bahwa di negara ini, bangsa Indonesia yang luas ini, yang ratusan juta penduduknya, masih banyak anak-anak muda yang punya potensi memimpin bangsa, yang amanah, yang nasionalis, yang religius. Saya pikir banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini, apalagi kalau bukan keren cadas. Nah, kita ingin mencecar seseorang, orang yang bertanggung jawab karena mengatakan Prabowo Subianto tidak perlu lagi nyalon untuk pemilihan presiden 2024. Nah, siapa dia? Beliau adalah Ketua Umum Persaudaraan PA ya, 212, Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raffi Harun, apa kabar? Baik. Jadi PA 212 itu adalah Persaudaraan Alumni 212. Betul. Itu organisasi Tat sekarang. PA 212 itu. Sebetulnya semacam paguyuban gitu kan. Alumni dari berbagai daerah, korlap-korlapnya ketika 212, tokoh-tokohnya ingin spirit 212 terjaga gitu kan, dalam garis perjuangan di bawah komando HRS. Akhirnya kami membentuk semacam perkumpulan, semacam paguyuban, diberi nama Persaudaraan Alumni 212 untuk mengikat juga ikatan batin teman-teman yang pernah mencatat sejarah dunia bukan cuma Indonesia dalam gerakan 212 gitu. Jadi tetap komandonya ada di Imam Besar Habib Rizik Syihab kalau PA 212. Itu tiap tahun akan reuni terus itu, Tab? Alhamdulillah sudah 3 kali kita reuni dan sukses berhasil. Insya Allah momen 212 kita akan jaga sebagai wujud syukur kita. Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa di 212 menjadi hari ukhuwah Islam sedunia, bahkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah antar umat manusia yang tidak memandang suku, bangsa dan bahkan agama, ketika itu berkumpul dalam suasana yang bersih, damai, santun, penuh martabat. Dan itu anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Setiap tahun kita reuni dalam rangka syukur itu. Bisa-bisa mengalahkan wukuf di Arafah itu nantinya. Ya, kalau wukuf di Arafah kan memang 3 juta ya. Maksimal karena keterbatasan tempat. Tapi kemarin waktu reuni yang kedua itu kan hampir ada yang mengatakan 10 juta lebih. Ya berarti sudah di atas wukuf di Arafah. Udah di atas wukuf di Arafah ya. Tahun 2016 ya? Kejadian 2016, kemudian kita reuni 2017, 2018, 2019. 4 kali berarti sudah? 2017 momennya, 2018 reuni pertama, kemudian kemarin 19 menjelang Pilpres reuni kedua yang mencatat sekitar 13 berdasarkan laporan yang kita terima, dan terakhir Desember kemarin yang ketiga, reuni yang ketiga. Jadi 4 kali dengan momen 212-nya. Oke. 3 kali reuni, Ya. 1 momen awalnya. Oke, jadi pertama kan 411. Betul, 411 muncul, kemudian 411 212. betul. Itu Habis itu ada 2016. 313. Oh, itu 2016 mulainya. Iya. Mulainya 2016, 2017. Mulai perjuangan, betul. 2017, 2018, 2019. Iya. 2020 kan, yang belum ya, 2020 belum. Nanti kita sedang rancang. Jadi betul. 4 kali untuk 2016 momennya, 2017 pertama, 18, 19 yang ketiga. Insya Allah 2020 yang keempat. Oh, 2017 itu kan sudah pemilihan gubernur DKI itu, Ustaz. Berarti 2016 yang pertama ya? Iya, betul. Momennya 2016, betul. Sorry. Oke. Oh, jadi kita bolak-balik agak lama jadinya. Oke ya. Berarti sudah 4 kali ya? Iya, dengan momen yang 4 kali, betul. Oke.
Ustadz, saya langsung to the point aja. Ini Ustadz tiba-tiba mengatakan tidak akan lagi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Padahal kalau kita lihat survei yang dilakukan Indobarometer paling tidak ya, survei tahun ini awal 2020 itu masih yang tertinggi, Ustadz. Itu kenapa alasannya? Mungkin bisa didetailkan lagi. Sebetulnya kan saya menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, ya kan, di beberapa media yang mengatakan jika memang rakyat menghendaki, rakyat memberikan kepercayaan, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo mencapreskan kembali di 2024. Nah, ketika ditanya oleh teman-teman wartawan, ya saya jawab seperti yang tertulis dalam beberapa media bahwa sebaiknya ya Pak Prabowo cukup menjadi negarawan saja, gitu kan. Justru ini membuktikan bahwa Gerindra punya kaderisasi, punya regenerasi yang cakep, yang bagus, tidak kehabisan kader. Artinya Gerindra memberikan peluang kepada generasi muda, gitu. Nah, yang pertimbangan yang kedua juga bahwa memang kalau kita melihat 2024 itu kan Indonesia kemungkinan besar begitu rumit, begitu banyak persoalan, dibutuhkan pemimpin yang memang energik, yang memang muda, dan kami menganggap 2024 saatnya yang muda yang memimpin. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kan Pak Prabowo sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi presiden, 1 kali menjadi wapres, 2 kali menjadi calon presiden seingat saya. Yeah. Nah, kalau presiden yang terpilih saja hanya 2 kali, gitu kan. Maka kalau capres lebih dari 2 kali, secara mungkin etika jadi timbul tanda tanya. Presiden yang terpilih aja sama undang-undang dibatasi 2 kali. Nah, yang nggak terpilih ya cukuplah 2 kali secara etika begitu. Tapi sekali lagi itu kan urusan internal Gerindra ya. Kita hanya memberikan masukan di 2024. Kita ingin Pak Prabowo ya menjadi sosok negarawan saja yang memang mampu menyiapkan generasi dan kader di Indonesia ini untuk menjadi pemimpin bangsa. Tapi ada seperti terselip kekecewaan PA 212, GNPF dan juga FPI ketika mendukung Prabowo, tiba-tiba yang bersangkutan gabung sama pemerintahan gitu. Ya, jadi kalau kita sih dalam berjuang tidak pernah kecewa ya, itu sebuah resiko perjuangan. Karena memang tugas kita kan berjuang, dan ingat bahwa kita ketika itu berjuang bersama dengan Prabowo, kemudian mendukung Prabowo karena hasil istimewa ulama. Jadi yang membuat kami mendukung dan berjuang bersama ketika itu adalah rekomendasi istimewa ulama. Karena prinsip kami, FPI, GNPF, dan PA 212 taat dan patuh terhadap komando ulama. Ketika istimewa ulama sudah merekomendasikan, maka wujud kepatuhan dan ketaatan kami ya kami dukung, berjuang semaksimal mungkin agar hasil istimewa ulama ini bisa berhasil gitu kan dalam Pilpres 2019. Nah, adapun kemudian belum harus berhasil, ya sudah selesai. Maka saya bilang finish. Saya katakan finish itu karena memang dukungan kita mengacu kepada rekomendasi istimewa ulama, dan rekomendasi istimewa ulama ketika itu kan urusannya pencapresan. Ya, urusannya pencapresan. Nah, pemilihan presidennya sudah selesai. Ya, urusan dukungan dan perjuangannya sudah selesai karena kita mendukung hasil tadi. Ya, jadi maaf, bukan sosok Prabowo-nya, tapi kita memperjuangkan karena ada istimewa ulamanya. Bukan karena Gerindranya, tapi karena istimewa ulamanya. Dan rekomendasinya adalah untuk Capres 2019. Ini sudah selesai. Makanya bilang ya finish, sudah selesai. Karena memang rekomendasinya sampai Capres saja. Gitu kan. Artinya nanti bukan andai kan ada istimewa ulama kemudian Prabowo jadi presiden, kemudian istimewa ulamanya mengatakan tetap menjadi oposisi dengan Prabowo, ya sudah selesai juga begitu walaupun dia presiden. Karena memang istimewa ulamanya seperti itu. Atau sebaliknya, Prabowo jadi presiden, kemudian istimewa ulama mengatakan mendukung, membantu Presiden Prabowo umpamanya, ya kami dukung. Jadi semua acuan perjuangan kita ketika itu adalah mengacu kepada hasil istimewa ulama, karena kami taat dan patuh kepada keputusan para ulama, para habaib, wabil khusus ulama-ulama yang tergabung dalam gerakan 212 seperti Habib Rizik bin
Husain Shihab. Ada kesan bahwa gerakan itu yang penting asal bukan Jokowi itu, Ustadz. Ada kesan begitu? Itu kan pemikiran politis. Yeah. Jadi memang faktanya sebelum Pilpres kan kita menganggap pemerintah Jokowi itu kan banyak persoalan dengan keumatan. Kita berpikiran ketika itu ada indikasi Islamofobia, kemudian terjadi kriminalisasi ulama, terjadi bentuk-bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum, bentuk-bentuk kezoliman terhadap aktivis-aktivis dan tokoh serta ulama 212, sehingga ketika itu kita berjuang ingin menegakkan keadilan melawan kezoliman. Nah, fakta politiknya ketika Capres 2019 hanya ada 2 calon. Jadi yang memang diikat oleh ikatan konstitusional 20%, sehingga yang memungkinkan cuma 2 calon. Nah, ketika muncul 2 calon kuat secara fakta politik, maka kita sebagai warga negara yang baik ikut main dalam konstitusional, ya kan? Nah, ketika itu kita ingin berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman, menghentikan kriminalisasi ulama, yang memungkinkan ketika itu adalah Capres 02 ketika itu, sehingga kami bahu-membahu untuk berjuang agar ini bisa menang. Harapannya tegak keadilan, hilang kezaliman, ulama-ulama terlindungi, aktivis-aktivis terlindungi, negara jadi normal dan aman kembali gitu. Jadi itu sebetulnya persoalannya ya. Andai kan ketika itu ada banyak calon yang memungkinkan secara fakta politik, ada 3, ada 4, ya belum tentu juga hasil ijtima ulama menentukan Pak Prabowo gitu kan. Tapi kan memang fakta politiknya terikat dengan 20% itu. Iya, Ustaz. Itu. Soal 20% itu kan 20% kursi atau presidensial threshold itu. Betul. Itu kan pangkal persoalan umat tidak memiliki banyak pilihan, ya kan? Betul. Nah, kenapa gerakan seperti PA212, FPI dan juga GNPF itu kok tidak mendorong agar presidensial threshold itu dihapuskan? Kenapa, Ustadz? Karena kalau presidensial threshold dihapuskan kan bisa mendorong calon siapapun yang kita anggap paling baik gitu, dan cukup dengan satu partai politik saja yang mendukung. Yang penting kan umat mendukung. Kenapa, Ustadz? Ya itu kan urusan hukum. Nah, kalau urusan hukum pasti kita dorong kepada ahli-ahli hukum terhadap lawyer-lawyer kita, dan kita sudah buka komunikasi kepada lawyer-lawyer kita, orang-orang hukum kita untuk mendorong ke MK, termasuk ketika itu kita lobby-lobby partai politik agar ini bisa dihilangkan. Jadi kita sudah berjuang, dan jalurnya kan jalur MK kalau itu ya, bukan jalur lapangan. Itu jalur MK ya, yang bisa membatalkan karena udah menjadi undang-undang gitu kan. Kemudian kan jalur kedua adalah jalur lewat kawan-kawan di partai politik, dan kita buka komunikasi. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita berjuang di 2019 adalah bagaimana kita punya kursi juga yang banyak begitu kan. Supaya apa? Suara kita di parlemen tinggi sehingga bisa merubah undang-undang itu, bisa menghapus yang 20%. Makanya kan ketika itu kita selain dukungan terhadap capres, kita ketika itu kan juga memberikan dukungan dan mensupport partai-partai koalisi kita, Gerindra, PAN dan PKS, agar kursinya bisa mayoritas di parlemen. Tapi kan sekali lagi itu kan perjuangan kita, hasilnya sama-sama kita melihat. Sehingga sekarang adalah bagaimana kita berjuang kembali di 2024, kursi partai dari partai-partai yang semisi dengan kita, yang punya pemikiran sama dengan kita, yang punya arah perjuangan sama dengan kita, yang punya tujuan sama dengan kita 2024, bisa menghasilkan suara yang lebih tinggi lagi, syukur-syukur bisa mayoritas, sehingga nanti bisa merubah undang-undang tentang pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden setelah pemilihan legislatif. Seolah-olah Ustadz sudah menyerah nih untuk 2024 menghapuskan presidensial threshold. Padahal kan desakan masyarakat, civil society kuat. Lalu kemudian itu kan bisa juga menggedor DPR saat ini, karena DPR sekarang kan sedang merancang rancangan undang-undang pemilu yang memang masih memasukkan presidensial threshold. Kenapa nggak digedor seperti
menggedor banyak persoalan di Republik ini, Ustaz? Kenapa harus nunggu Iya, 2024? Itu kan secara konstitusionalnya ya, artinya kita juga berpikir kemungkinan-kemungkinan yang panjangnya kan kalau konstitusional menunggu 2024, tapi tetap akan kita kritisi ya, hasil bincang-bincang dengan beberapa kawan ini juga harus kita kritisi. Cuman saat ini ada persoalan yang lebih besar yang menyangkut ideologi bangsa. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah itu yang sedang kita kejar terlebih dahulu karena ini sangat membahayakan dan ini urusannya adalah urusan bangsa negara yang lebih sensitif urusan ideologi, gitu kan. Maka kita sedang fokus dulu urusan itu, kejar urusan yang itu. Mudah-mudahan setelah urusan haluan ideologi Pancasila selesai, Ustadz dan teman-teman menggeruduk juga presidensial threshold karena sama bahayanya Ustadz. Kalau yang tadi urusan ideologi, ini kan urusan percukongan yang menyebabkan, iya kan, pemimpin kita nanti pemimpin hasil cukong kan begitu. Karena cukong-cukong bisa membeli partai politik, lalu kemudian menguasai semua partai politik. Contohnya gini Ustadz, sekarang ini kan ada 2 blok, ada blok istana dengan 6 partai politik, ada blok luar istana dengan 3 partai politik kan, PAN, PKS dan Demokrat. Itu kalau 20% lagi Ustadz, PAN PKS itu sama Demokrat hanya bisa mengajukan 1 calon. Betul. Karena cuma 22% kursinya. Sementara yang 6 koalisi istana ini kalau misalnya mengajukan 1 calon lagi ya maka cebong sama kampret lagi. Iya, lepas dari buaya masuk ke macan gitu. Maksud saya kan harusnya ini juga diperhatikan oleh ulama dan umat. Terima kasih. Ini luar biasa mengingatkan. Dulu pernah kita bahas ya. Mengingatkan. Insya Allah kita akan bahas kembali dengan kawan-kawan perjuangan kita, dengan kawan-kawan FPI, GNPF dan ormas yang lain. Tentunya dengan kawan-kawan dari partai juga yang seirama, seperjuangan dengan kita, yang ingin menurunkan presiden tersebut di bawah 20%. Insya Allah ini luar biasa bukan masukannya. Hanya menurunkan Ustadz, tapi menghilangkan. Karena basis argumentasinya lebih gampang kalau menghilangkan. Karena menghilangkan itu kan ini kan hak konstitusional peserta pemilu yang tidak boleh dihilangkan di undang-undang harusnya. Betul, termasuk juga calon independen kan masih sangat dengan undang-undang sekarang tidak memungkinkan. Ini juga penting juga. Bisa memasukkan independen juga. Tapi kalau calon perseorangan atau independen agak berat karena MK pernah memutuskan itu wilayahnya wilayah konstitusional. Kalau presidensial threshold wilayahnya wilayah undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya mengadopsi presidensial threshold yang dihapuskan nggak ada masalah. Tapi kalau mengadopsi calon perseorangan agak berat kayaknya ya karena harus mengubah konstitusi itu sikap MK. Ya, jadi kawan-kawan dari hukum nanti yang berjuang. Nah, yang penting saya nitip juga karena sebagai pengamat hukum tata negara pusing juga cuma itu aja calonnya. Enggak Betul, menarik, terima kan? kasih. Titipannya luar biasa. Kita lanjutkan pembicaraannya dengan kawan-kawan yang lain untuk lebih serius dan fokus. Berikutnya. Insya Allah. Amin. Berikutnya Ustadz mengenai RUU HIP ya. Itu kenapa reaksinya keras sekali semua komponen umat Islam. Walaupun saya sudah baca, tetapi saya ingin mendengar sendiri dari Ustadz Slamet, terutama dalam perspektif PA 212. Kenapa? Iya, sebetulnya 7 alasan yang disampaikan IBHRS sama dengan apa yang ada dalam pikiran dan sikap kita teman-teman di PA 212. Lebih menjurus lagi bahwa pertama kita berpikir IBHRS ini Imam Besar Habib Rizik Syihab. Iya. Jadi kita berpikir Pancasila itu kan urusan ideologi. Dan urusan ideologi bangsa ini sudah selesai dibahas oleh para pendiri bangsa ini. Ya, kemudian masuk dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga sangat tidak logis sebetulnya, sangat tidak masuk akal dalam pikiran kami kalau kemudian muncul atau akan dijadikan undang-undang. Bagaimana mungkin persoalan ideologi yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar itu akan dijadikan undang-undang? Nggak bisa.
Jadi kemudian ini persoalan ideologi itu persoalan keyakinan anak bangsa, di mana negara ini berdasarkan undang-undang yang disepakati dan diterima oleh umat Islam sebagai mayoritas penanam saham terhadap pendirinya bangsa Indonesia ini adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kok kemudian mau dirubah, ya kan? Mau memaksakan persoalan yang dulu sudah dibahas dan sudah selesai. Nah, kalau ini dibiarkan, nanti akan muncul konvensional yang baru. Kalau mereka menginginkan Pancasila kemudian dirubah menjadi tiga sila atau eka sila, ya jangan salahkan kami nanti akan nuntut lagi 7 kata dalam Pancasila, sila pertama dimasukkan kembali. Kalau mereka ingin obok-obok lagi sesuatu yang sudah menjadi pembicaraan dan kesepakatan para pendiri bangsa ini. Kemudian kita melihat bahwa TAP MPR nomor 25 tahun 65 kan nggak ada. Nah, ini ada apa? Kami mensinyalir ini indikasi yang kuat bahwa ideologi bangsa akan dirubah kembali dengan ideologi yang dulu pernah digaungkan, yang dulu pernah diperjuangkan oleh mereka, dan kemudian sudah menjadi ideologi yang terlarang di bangsa dan negara ini. Ini sangat bahaya, dan ini mungkin tidak sengaja. Itu persoalan sangat sensitif, kemudian tidak dimunculkan. Artinya memberi peluang bangkitnya komunis baru, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kan melanggar, gitu. Nah, yang kemudian yang berikutnya, sudah banyak persoalan bangsa ini yang besar. Ini persoalan pengangguran di mana-mana, persoalan kelaparan di mana-mana, persoalan integritas bangsa yang mulai melemah, di mana sudah mulai ada gesekan-gesekan sosial di bawah, kemudian undang-undang yang sangat menyakitkan kaum wong cilik gitu kan, mau undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba yang disahkan, ditambah dengan persoalan sensitif, gimana umat nggak teriak, umat nggak reaktif. Makanya wajar, ini persoalan ideologi, persoalan keyakinan, dibuka kembali. Maka penolakan di mana-mana, di daerah-daerah. Bahkan ormas resmi yang diakui negara, MUI pusat, ditambah dengan penguatan dari MUI daerah-daerah menolak. Kurang apa lagi? Kok cuma mau dimundurkan? Ya kita nggak terima. Sikap kita wajib dibatalkan, bukan dimundurkan. Kalau cuma dimundurkan, ini dicabut dari prolegnas. Kalau dimundurkan, kita khawatir nanti kebiasaan lamanya muncul lagi, diam-diam disahkan, tengah malam disahkan. Kita nggak lupa dengan kejadian itu, ya kan? Pengumumannya aja setengah malam kok, orang ibadah tidur diumumkan. Jangan-jangan ntar kita bilang dimundurkan, tahu-tahu tengah malam disepakati. Kan parlemen mayoritas mereka. Ustadz, di antara semua partai politik di Senayan kan nggak ada yang menolak secara terang-terangan ketika rapat paripurna mengenai RUU ideologi Pancasila ini. Jadi kan sebetulnya ini belum sampai kepada pembahasan. Baru ada draft yang kita dapat informasi. Ini kan usulan atau inisiatif dari parlemen. Yang membawa usulan yang kami dengar itu, informasi yang kami terima itu kan Mbak Rieke Diah Pitaloka yang bawa usulan itu. Awalnya atas nama pribadi, tapi kan beliau wakil ketua Badan Legislasi kalau tidak salah, sehingga bisa mengatasnamakan balik ketika itu. Ini yang membawa. Kemudian kan diperbincangkan di panitia kerja. Nah, ketika itu ada partai yang memberikan catatan bahwa kalau beberapa poin diantaranya kalau tidak dimasukkan TAP MPR 2565 kami menolak. Tapi kalau 3 poin itu termasuk urusan Trisila Eka Sila dihapus, ketuhanan yang berkebudayaan dihapus, saya baru terima begitu. Jadi
di laporan yang beredar di tanggal 27 April kalau nggak salah tentang hasil rapat yang beredar di media itu, sebetulnya di dalamnya kan ada persoalan itu. Tapi kemudian muncul seolah-olah dianggap setuju, padahal ada catatan. Setuju dilanjutkan dalam pembahasan kalau beberapa poin dimasukkan, tapi tidak setuju kalau ini nggak dimasukkan menjadi pembahasan lebih lanjut. Tapi kemudian di framing oleh media semuanya setuju. Nah, oleh karenanya ternyata betul yang muncul justru dilanjutkan pembahasan dalam paripurna, makanya umat reaktif. Dan setahu saya Partai PKS yang paling getol dari awal menolak rancangan undang-undang hal ideologi Pancasila ini. Ustadz, kalau 3 hal tersebut kemudian diakomodir ya. 1, masuknya TAP MPR 2566. Yang kedua, Ekasila dan Trisila dihapuskan. Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan itu juga dihapuskan. Itu PA 212 mau terima dengan RUU ini atau tetap menolak? Tetap cabut. Ini persoalan tidak penting. Persoalan yang tidak tepat. Ini pembahasan yang buang-buang waktu, ada persoalan yang lebih besar lagi, lebih penting lagi bangsa ini. Sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dari bangsa, jangan colek-colek lagi. Nggak boleh. Apalagi kalau niatnya ingin berubah Pancasila. Ya kan? Ada ormas yang dianggap tidak Pancasilais, tidak mau terima Pancasila, dibubarkan. Sekarang kalau ada partai yang punya niatan, dan buktinya kalau memang betul dia mengajukan rancangan undang-undang yang ingin merubah Pancasila, tanya kepada pakar hukum, ini makar apa enggak? Kalau makar, ya izin dong, cabut dong itu partai. Kalau ingin merubah Pancasila dianggap makar, ya kan ingin merubah Pancasila makar. Partai apa? Ya, Ustaz? Partai apa? Ya tentunya partai yang pro dong dengan RUU ini dong. Kalau niatnya ingin merubah Pancasila, apalagi partai pengusungnya. Yang punya inisiatif untuk merubah Pancasila siapapun dia, kalau dia memang atas nama partai, keputusan partai, ya wajib. Katanya kan kalau misalnya dalilnya adalah mengembalikan Pancasila yang murni, kan bagi sebagian kelompok masyarakat, ya kan, karena ahli sejarah juga mengatakan Pancasila itu ya 1 Juni itu pidato Bung Karno itu yang bisa Trisila, Ekasila, katanya begitu. Saya pernah mengatakan Pancasila 18 Agustus, malah dikritik habis-habisan saya sama sejarawan. Ya sama, saya juga pengennya 18 Agustus. Nah, tapi persoalannya ini kan sesuatu yang kontroversial, yang dari dulu sudah dibahas dan sudah disepakati, ya. Sudah menjadi undang-undang dasar. Kenapa masih dicolek-colek lagi? Maaf. Kalau kita belajar mempelajari sejarah bangsa ini, terkadang ini memang Pancasila itu suka disalahgunakan sama yang berkuasa. Akhirnya Pancasila ditafsirkan menurut selera yang sedang berkuasa. Nah, dulu Pancasila ingin ditafsirkan bagaimana selera Bung Karno, ya kan? Akhirnya muncul Nasakom, ya kan? Kemudian masuk zaman Pak Harto, ditafsirkan sehingga lebih memunculkan nilai-nilai sehingga muncul kepercayaan. Jadi ada nilai-nilai kejawen, nilai-nilai kejawen yang muncul, ya kan? Akhirnya muncul aliran kepercayaan, kan begitu kan? Nah ini nanti ganti penguasa, kemudian mau diganti lagi tafsirnya berdasarkan selera penguasa lewat PPIP, kan bahaya. Artinya ini persoalan yang sudah lama menjadi pembahasan anak bangsa, dan ini persoalan ideologi. Jadi jangan coba-cobalah ingin merubah sesuatu yang menjadi kesepakatan bangsa dan sudah diterima oleh umat Islam. Umat Islam sudah ikhlas, sudah menerima dengan kesepakatan pendiri bangsa, begitu kan. Kalau sekedar menjadi wacana perbincangan diskusi, monggo-monggo saja, tapi kalau kemudian menjadi konstitusional itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Ini kita mesti menyelamatkan Pancasila, mesti menyelamatkan NKRI. Kalau jadi undang-undang umpamanya, ya kan? Apa iya semua anak bangsa bisa terima? Justru ini disintegrir bangsa makin terbuka lebar. Nanti tiap daerah pada minta merdeka, apa nggak repot ini negara? NKRI jadi berantakan dong.
Ustaz. Ya, mereka nuntut lagi nanti, nuntut Piagam Jakarta. Wah, nuntut pokoknya 18 Agustus. Wah, lagi nuntut lagi. Wah, macam-macam lah. Ustaz, waktu era pemerintahan Habibie, era pemerintahan Gus Dur, SBY, bahkan Megawati sebelum SBY, nggak ada tuh orang ribut-ribut mengenai Pancasila ya. Tapi kenapa sekarang orang ribut lagi mengenai Pancasila ya? Apa karena persaingan politik akibat dampak dari presidensial threshold tadi? Nah, makanya saya bilang penting tuh. Yang tahun 2014, kemudian Pilkada DKI 2017, kemudian Pilpres 2019, ada satu kelompok yang disebut cebong, kelompok lainnya kampret. Yang cebong mungkin dianggap lebih pro Pancasila, yang kampret pro khilafah dan lain sebagainya, Ustaz. Iya, jadi saya melihat dulu nggak ada masalah karena Pancasila itu pembahasannya tidak menyangkut ideologi bangsa. Nah, kita melihat saat ini indikasinya nyerempet-nyerempet kepada persoalan ideologi bangsa. Nah, kalau urusan ideologi ya pasti timbul gesekan karena menyangkut keyakinan, apalagi umat Islam dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kami meyakini itu bagian dari ajaran Islam, Qul huwallahu ahad. Ya kan? Bahkan ke acara yang kemarin di sebuah televisi itu sudah dengarkan dari kita lahir dengan kalimat azan. Itu sebuah keyakinan. Nah, kemudian akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Apa? Dasarnya apa gitu kan? Masa ada ketuhanan berkebudayaan? Orang juga kalau dengar jadi pikirannya macam-macam. Apa ya ajaran agama akan disesuaikan dengan budaya-budaya bangsa? Bagaimana mungkin firman Tuhan itu kemudian dirubah mengikuti selera pikiran manusia? Ya kan salah kaprah. Tuhan rasionalnya nggak masuk. Tuhan sama manusia juga gotong royong nanti. Nah, apalagi dengan kalimat menjadi dua gotong royong, kan orang jadi keingat lagi. No, kalau dua kalimat gotong royong kita dulu inget tuh. Kalau baca sejarah dengar dari orang tua, ini kalimat yang tujuh semboyan yang masih ada dalam tap MPR, kan begitu. Ya itu akhirnya memicu reaksi umat gitu. Jadi makanya umat Islam, kawan-kawan timbul tanda tanya besar. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan penguasa saat ini? Begitu. Jadi kesimpulannya tolak, cabut ya. Nggak ada kompromi lagi. Cabut, kami akan berjuang terus sampai dengan dicabut dari prolegnas. Kalau belum dicabut, ya kita akan berjuang terus. Bahkan sebentar, Bang Rawi, bahkan pakar-pakar hukum sedang mempelajari apakah ini ada kemungkinan melanggar konstitusi yang ada jika nanti ditemukan fakta hukum lewat rancangan undang-undang ini alurnya ternyata melanggar konstitusi yang ada, maka kita akan menuntut juga kepada MPR untuk bikin sidang istimewa, mazulkan penguasanya kalau memang nanti terpenuhi hal-hal yang melanggar konstitusi. Kalau secara fakta hukum juga ditemukan ada satu partai yang ingin mencoba merubah Pancasila sesuai dengan selera partainya, berarti ini makar, ya kita akan tuntut juga, bubarin partainya, cabut izinnya. Kira-kira begitu. Yang ngasih izin kan dari partai itu. Ya kita udah banyak jalur, jangan menyerah dong, banyak jalur perjuangannya. Bang Rafli kok jadi menyerah begini? Ustaz, iya. Saya menggoda Ustaz biar Ustaz semangat ya. Ustaz, wakil ketua MUI bilang ya, Kiai Muhyiddin bilang kalau ini nggak dicabut ya, itu dia bilang pokoknya akan mengerahkan demo besar-besaran lebih dari seperti 212 skala nasional. Bahkan dia bilang ini soal mati syahid atau hidup mulia. Hidup mulia atau mati syahid. Semboyan kita yang sudah lama digaungkan. Ya. Memang seserius itu, Ustaz? Kalau MUI sudah bicara begitu, ini bukan persoalan sepele. Ini berarti menyangkut fondasi bangsa, menyangkut sesuatu yang sangat sensitif. Makanya saya ingatkan, jangan coba-coba mau bermain-main dengan umat Islam, urusan yang sensitif, urusan yang menyangkut keyakinan. Dan saya mendukung penuh, kami mendukung penuh. Apabila MUI akan bikin sebuah gerakan
untuk aksi besar, kami pasti akan dukung, kami akan kerahkan. Bahkan insya Allah kami akan mulai hari Rabu besok tanggal 24 Juni kita akan membuat aksi gedung DPR. Ya, mulai jam 1 siang insya Allah kita akan mulai untuk turun pertama kali mengawali perjuangan untuk memperjuangkan cabutnya RUU Halal Ideologi Pancasila ini. Kalau kawan-kawan MUI mau turun, alhamdulillah. Kalau bangsa Indonesia yang tidak ingin Pancasila diacak-acak mau turun, tafadhol. Kalau ingin anak bangsa yang menginginkan komunis tidak hidup dan bangkit kembali, ayo turun bareng-bareng. Siapapun terbuka, kita akan mulai menyatakan sikap secara terbuka di hari Rabu besok insya Allah. Jangan lupa pakai masker tuh, bilang masanya, Ustaz. Oh iya, pakai masker, jaga jarak, jaga wudhu. Nah, yang utama jaga wudhu. Jaga wudhu jangan batal selama aksi. Pakai masker, jaga jarak, insya Allah. Ustaz, ini terakhir ya, kalau kita nggak ngomong mengenai 2024 rasanya nggak afdol ya. Tadi Ustaz mengatakan kan, oke, Prabowo sudah ketuaan, cari yang muda. Nah yang muda itu siapa Ustaz? Kan saya pikir pemimpin kan tidak instan. Wah nantilah kita tunggu 2024. Ya enggak lah, pemimpin itu kan harus ada track recordnya jelas. Nanti kalau kita instan nggak jelas nanti. Siapa jadi? Gini, jangan menutup peluang dan potensi generasi muda yang ada. Kami yakin bahwa di negara ini, bangsa Indonesia yang luas ini, yang ratusan juta penduduknya, masih banyak anak-anak muda yang punya potensi memimpin bangsa, yang amanah, yang nasionalis, yang religius. Saya pikir banyak. Misalnya Gerindra jangan kecil hati. Gerindra masih banyak kader. Kan Gerindra punya kader, ada Wakil Gubernur DKI Ariza, ada sekjennya, ya kan? Ada Pak Fadlizon, PKS punya. Sandi Uno nggak disebut. Kan Gerindra juga. Sebentar, saya belum selesai. PKS. PKS punya Sohibul Iman, ya itu generasi muda. Kemudian saya pikir PAN masih punya Pak Zulkifli Hasan juga yang sudah pengalaman, masih punya sekjennya. Kemudian PKB ada yang muda, Pak Muhammad Iskandar. Saya pikir banyaklah anak muda yang tinggal apakah diberikan ruang, diberikan kesempatan atau tidak. Dari kalangan yang sudah menjabat sebagai pejabat negara juga banyak. Ada Pak Anies Baswedan yang maaf surveinya di bawah Prabowo. Artinya kalau Prabowo nggak mencalonkan, udah ada tuh nomor 2-nya yang elektabilitasnya tinggi, ya kan? Ya, jangan ditutup matanya juga. Ada Ridwan Kamil umpamanya. Dari kalangan ulama banyak ulama-ulama muda, ada Babe Haikal, ya kan? Ada Agim, ada banyak. Selama Ma'arif gitu. Itu Bang Rafli yang ngomong, bukan saya. Ya, kok Sandi Uno nggak disebut dari tadi? Kan belum selesai. Dari kalangan pengusaha. Saya lebih suka kalau Mas Sandi itu dari kalangan pengusaha begitu. Kan dia wakil ketua Gerindra kan dia. Iya, tapi dominan kiprahnya kalau saya lebih suka sebagai pengusaha. Ya, ada dari kalangan pengusaha Pak Sandiaga Uno. Saya pikir masih banyak lah anak muda yang mau memimpin bangsa dan negara ini. Dan itu masih jauh ya, masih 2024, masih ada waktu 4 tahun untuk diberikan ruang oleh namanya orang-orang partai agar diberikan kesempatan, ya kan? Nah, kita dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, dari kalangan aktivis Islam, dari pergerakan Islam, ya terus mencoba untuk memfilter, mencoba untuk berpikir ke depannya ulama-ulama ini akan menentukan siapa. Tapi berikanlah saat ini ruang kepada mereka terlebih dahulu. Ganjar Pranowo nggak disebut? Ganjar Pranowo nggak disebut? Kan Antum udah sebut tuh. Antum udah nyebut lah. Biar Bang Rafli yang nyebut, bukan saya yang nyebut. Ya, gitu. Persoalannya kan kalau itu lagi
ya kita khawatir kejadiannya di itu lagi itu lagi begitu kan. Dan memang untuk Pak Prabowo kita juga kan seperti yang saya tulis, kita punya catatan tersendiri terhadap kiprah perjuangan beliau begitu. Catatan itu maksudnya tiba-tiba masuk kabinet gitu ya? Ya, jadi kan gini, kita nggak akan lupa lah, antum juga pasti ingat bahwa beliau pernah sampaikan akan terus bersama rakyat. Berarti kan rakyat itu kan yang ada dalam pikiran beliau, kita pendukungnya. Itu bahasa lengkapnya akan apa tuh? Hidup mati bersama rakyat atau apa, saya lupa persis kalimatnya. Tapi yang ada dalam catatan kami itu beliau akan terus berjuang bersama rakyat. Tapi kemudian ketika hasil Istimewa Ulama 4 keluar, itu kan ternyata berbeda dengan hasil Istimewa Ulama 4. Artinya kita punya catatan itu berbeda dengan kesepakatan hasil Istimewa Ulama 4. Padahal beliau hadir pada Istimewa Ulama 4. Hadir ya. Nah itu di catatan kami. Makanya saya bilang ya itu udah sampai dengan capres kemarin ya sudah selesai lah, udah finish begitu. Dan itu kita tidak akan lupa karena faktanya kan rakyat masih seperti ini. Jadi jagoan PA 212 siapa sekarang? Anies? Belum, masih jauh. Kita bagaimana nanti kesempatan ulama aja, kesepakatan ulama. Kalau nanti menjelang 2024 ulama istimewa lagi kemudian memutuskan si A, ya pasti kita dukung si A. Itu masih jauh. Berarti Anies kan si A tadi kan? A kan Anies. Oh enggak juga, kan ada juga ketua Demokrat A juga kan depannya. Oh A juga ya? Kan ada A juga gitu kan, banyak lah A saya pikir. Yang lebih banyak A-nya ada. Abdul Somad juga A. Abdul Somad juga A. Yang lebih banyak A-nya tuh Agim. Agim juga A-nya lebih double kan begitu. Jadi kita nunggulah hasil nanti menjelang 2024. Cuman saya bilang kalau Mas Prabowo itu sebagai negarawan, kalau dia akan mengikhtiarkan dari sekarang, maka pasti dong potensi akan muncul. Jadi jangan bunuh potensi ini, saya pikir begitu. Bukan saya menghalangi kalau beliau nanti mau maju lagi ya silakan saja. Tapi kita ingin memberikan kesempatan, termasuk kepada kader mereka. Yang namanya ambisi politik itu kan tidak terbatas, seperti laut yang tak bertepi kan begitu. Mahathir Muhammad aja 90 tahun masih go ahead, apalagi usia cuma 70 tahun. Enteng gitu. Jangan-jangan nanti tahun 2024 coba Megawati versus Prabowo, jangan-jangan. Kalau presidensial threshold dipertahankan, ya kan? Gerindra keluar kabinet, lalu kemudian bergabung dengan yang 4 di luar ini, di sana tiba-tiba berpikir, wah ini Bu Mega masih bisa nyalon ini kan begitu. Bisa jadi Mega berhadapan dengan Prabowo 70 tahun semua itu. Ya kita juga belajar dari Pak Mahathir lah. Faktanya sampai saat ini Pak Mahathir masih menjabat apa enggak? Kan enggak juga kan? Karena itu janji dia kan, janji cuma untuk memenangkan pemilu saja. Iya, ya entah juga dia bisa janji begitu juga kan. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak membuat persoalan baru ketika terpilih, kenapa kemudian mengambil keputusan yang akan menimbulkan persoalan baru kan begitu, ya kan? Saya pikir insya Allah beliau seorang negarawan yang akan memberikan peluang yang besar kepada kader-kadernya, kepada anak muda bangsa yang punya potensi untuk memimpin negeri ini. Saya sendiri secara pribadi saya sendiri nggak yakin juga dia akan nyalon. Saya sendiri secara pribadi. Kalau saya yakin dia nyalon kalau surveinya masih nomor 1. Oh gitu, iya. Kalau saya nggak yakin. Tapi 2024, kalau surveinya masih nomor 1 dia akan nyalon. Tapi kalau surveinya tidak nomor 1 mungkin nggak nyalon. Nah, oh begitu. Ya itu keyakinan saya begitu. Kita lihat ke depan. Tapi pertanyaan terakhir, PA 212, GNPF, FPI, apa sih cita-citanya buat negara ini, Ustadz? Karena orang di luar kelompok ulama ini kan khawatir nih, jangan-jangan ini mau bikin negara Islam, bikin khilafah dan lain sebagainya. Kalau FPI kan sudah lama berdiri dari tahun 98. Ya. Visi misinya bisa dilihat di anggaran dasar rumah tangganya, begitu kan. Termasuk arah perjuangannya, kita bisa lihat di anggaran dasar rumah tangga FPI-nya, kan begitu. Nah kemudian kalau GNPF ulama dan PA 21 kan lahir setelah
Pilkada DKI. Ada kejadian 2016 penistaan terhadap penodaan terhadap agama. Nah, kalau PA 212 pasti arah perjuangannya ingin menegakkan keadilan dan melawan kezaliman di negeri ini. Selagi ketidakadilan masih sangat terasa, masih terbuka lebar di depan bangsa kita, terutama masalah hukum, ya kami akan terus berjuang, begitu kan. Dan kita tidak akan pernah membiarkan ada kezaliman oleh siapapun kepada siapapun, termasuk penegakan keadilan hukum terhadap penista agama, penoda agama, yang sampai saat ini saya masih merasakan sangat jauh dari nilai keadilan hukum ini. Ya kan, ketika kami dilaporkan, begitu kan, begitu mudahnya dan cepatnya diproses. Tapi ketika mereka kemudian menodakan, melecehkan agama, melecehkan ulama, melecehkan Nabi Muhammad, ya sampai sekarang kan diproses saja kan belum. Dalam artian kita belum pernah melihat kelompok mereka yang sampai ke meja pengadilan. Sebutlah Abu Janda, Guntur Romli, kemudian Ade Armando, kan udah banyak laporannya. Gitu kan. Kalau ingin tegak keadilan, ya proses dong. Biarkan pengadilan yang menentukan benar atau salah. Gitu kan. Seperti kasusnya Ahok. Itu Ahok kalau nggak ada desakan umat juga kami yakin nggak diproses juga. Begitu. Nah, supaya tidak menimbulkan kedatangan umat yang besar, yang mestinya yang kayak gini-gini diproses juga. Ya, menghina presiden saja cepat. Pak Ruslan yang cuman ingin membuat tulisan saja sebagai kritik sebagai anak bangsa kepada presidennya, sekarang ada di tahanan. Belum yang lainnya, Ahmad Dhani persoalan itu juga kan begitu. Nah, oleh karenanya kita mendorong pihak kepolisian, ayo tegakkan keadilan. Kapolri yang baru tegakkan keadilan. Laporan yang sudah masuk proses. Ustaz Slamet yang menentukan. Ustaz Slamet Ma'arif sudah pernah dilaporin? Saya udah pernah jadi tersangka kan. Oh, udah jadi tersangka? Iya, saya pernah jadi tersangka waktu kasus Solo yang dianggap kampanye sebelum waktunya. Ya, jadi saya mengisi tablik akbar ya di kota Solo, ya kan. Saya diundang sebagai penceramah dari kawan-kawan di Solo. Saya memberikan ceramah ketika itu dan dianggap isi ceramah saya ada kampanye sebelum waktunya. Itu sudah menjadi tersangka sampai dipidanakan menjadi tersangka ya. Tapi kemudian karena waktu penyidikan itu kurang, akhirnya di SP3 kan. Karena nggak kurangnya waktu. Saya sendiri memang meyakini bahwa tidak ada unsur, karena saya waktu itu nggak nyebut nama, nggak nyebut menggunakan alat peraga kampanye apapun gitu. Dan saya sebagai penceramah ketika itu untuk tablik akbar, bukan acara kampanye gitu. Jadi udah pernah jadi tersangka. Pengalaman ya. Tapi udah pernah dipanggil polisi belum ya? Ya kan sebelum tersangka pasti diperiksa dulu dong, dipanggil. Oh, saya ke Polres Solo waktu itu datang dari mulai Bawaslu sampai ke Polres. Sudah diperiksa. Ustaz, last word apa yang ingin disampaikan sebagai kata terakhir? Iya, jadi kepada sahabat-sahabatku semua, ini ada persoalan bangsa yang sangat urgent, sangat penting, sangat menjadi pondasi dan keyakinan kita, gejala akan bangkitnya komunis baru melalui rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada umat Islam, kepada anak bangsa, ayo bersama-sama berjuang, bersama-sama berjihad agar Pancasila tetap sesuai dengan pendiri bangsa yang disepakati, NKRI tetap utuh, jangan biarkan paham-paham yang sudah dilarang oleh konstitusi kita seperti Marxisme dan komunis kembali ke Indonesia. Oleh karenanya, ayo berjuang bersama untuk dicabutnya RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, dari Prolegnas. Mungkin bisa berdoa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna minal qaumil zalimin. Allahumma ansurna minal qaumil munafikin. Allahumma ansurna minal qaumil jahilin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna muslimin. Duhai Allah, Zat yang Maha melihat,
Zat yang maha menatap, Zat yang membolak-balikan hati manusia, Zat yang menentukan nasib bangsa dan negara ini, Zat yang punya kekuatan untuk mengatur jalannya negeri ini. Ya Allah, kuatkan bangsa ini, satukan bangsa ini, kokohkan negara dan bangsa ini. Allah, jangan biarkan musuh-musuh agama ini menghancurkan bangsa ini. Jangan biarkan musuh-musuh negara menghancurkan bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk berjuang dalam barisan-barisan ulama, barisan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Apa yang pernah terjadi di bangsa dan negara ini, ya Allah, kejadian yang memilukan, kejadian yang menyakitkan bangsa ini, ya Allah. Jangan sampai terulang lagi, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Allah. Berikan kami pemimpin, ya Allah, yang mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai negeri ini, ya Allah. Jangan pernah biarkan pemimpin bangsa ini menggadaikan negeri ini, ya Allah. Kalau ada di antara pemimpin bangsa ini yang menggadaikan negeri, bahkan menjual negeri, ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah. Datangkan kepada kami, ya Rabb, pemimpin yang mencintai umat Islam, yang mencintai ulama-ulama kami, yang mencintai Habib kami, ya Allah. Ya Allah, jaga imam kami di kota suci Mekah, ya Allah. Jaga Habib Rizik di sana, ya Allah. Berikan kekuatan kepada beliau dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dan kangen berjumpa dengan beliau, ya Allah. Beri kami kesempatan untuk berkumpul kembali dengan beliau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Selamat Ma'arif. Mudah-mudahan sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar, kegiatan-kegiatannya juga lancar, aman, damai, tentram, dan apa yang diinginkan tercapai semuanya. Amin. Terima kasih banyak juga Bang Rafli diajak bergabung, menyapa follower antum, fans antum, ya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi dicecar dengan Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, yang mewacanakan agar Prabowo Subianto tidak perlu nyalon lagi di 2024. Tapi tadi perbincangannya lumayan banyak juga, tidak hanya soal Prabowo. Tapi yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.